Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaman, Indonesian Fusion Chamber dari Padang Chapter. Jadi saya memang berasal dari Padang. Nah, jadi saya mau cerita dulu nih. Kalau di Padang itu memang mayoritas customer saya itu suka yang glamour. Karena pasti orang ketika nyebut wedding Padang pasti langsung membayangkan pelaminannya, supiangnya, songketnya, tenunnya dengan benang emas. Nah, kebetulan saya dulu memang bergeraknya di private order dan itu udah lama banget di private order seperti tadi yang kita bahas tadi waktu preskon itu. Jadi pas saat pandemi itu memang Mas Iko tadi juga cerita, semua bergejolak, semua mengalami goncangan. Nah, termasuk si desainnya private order karena dia hanya menerima orderan ketika ada wedding, ketika ada pesta, nggak ada pengantin, nggak ada keluarga pengantin. Nggak ada pengantin, ada keluarganya, nggak ada undangan yang datang pakai baju pesta. Jadi kita menyiasati dan putar otak. Nah, jadi pandemi itu memang ada positif dan negatifnya ya. Nah, positifnya itu disitulah si desainer-desainer yang private order tadi bergerak putar otak. Akhirnya dia punya usaha ready to wear, second label. Dan saya, Masya Allah selama pandemi akhirnya sampai saat ini saya punya ada di NY Urban Wear, ada Vivo Mother's Wear, ada Foza Indonesia, ada 3 second label. Jadi udah second label, jadi label yang keempat. Nah, jadi memang dulu ketika semua orang bilang, Mas mau pindah dong ke Jakarta, gitu ya. Udah coba pindah ke Jakarta, tapi ternyata kok rasanya lebih hidup di Padang, Mbak. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi di awal, ketika saya yang bikin baju pesta yang glamour dengan payetan yang full, yang menurut si desainernya ini udah cukup begini, tapi si customernya minta tambah lagi, tambahin, hebohin lagi, tambah ekor, tambah godet segala macam, dan itu semua kan pakai, apalagi pakai tule Paris, pakai Swarovski. Nah itu pasti tambah dikit aja angkanya udah banyak. Ketika saya pindah ke Jakarta, customer saya yang lebih suka elegan, yang lebih suka simple, itu cost-nya tuh beda banget. Dan akhirnya, nah untuk orderan customer beda, untuk cost dari press list si bajunya beda, untuk SDM produksi si bajunya beda antara daerah dengan Padang, antara daerah dengan Jakarta. Dan akhirnya saya mensiasati dengan produksi di Padang, fitting Jakarta, finishing di Jakarta. Tapi akhirnya saya sudah menjalani itu, saya ingat lagi lebih enak waktu di Padang, Mbak. Kenapa? Karena mereka berani bikin baju mewah-mewah dan mahal. Sementara di Jakarta dengan walaupun bahannya mahal, tapi tanpa detail, tanpa ornamen, tanpa detailing yang itu harganya jauh lebih. Kita bikin baju satu customer aja di Padang sama kayak bikin satu baju Indo sama baju Syahrini, bayangin. Nah, siapa yang maksudnya kenapa alasan saya nggak mau pindah dari Padang itu? Karena itu satu. Yang kedua, saya juga mesti men-treatment customer yang memang sudah ada juga. Nah, terus lagi apalagi koleksi apa masih di Padang? Artinya Kak, jangan salah ya, market di Padang itu cuannya besar ya? Benar. Satu lagi itu habit orang Padang. Habit orang Padang itu dia nggak mau kalah. Terus latah. Kalau dasar tuh bikin baju di formal, yang lain tuh mesti di formal. Jadi kalau ke pesta nggak pakai baju formal, mereka tuh kayak nggak ada prestis gitu loh. Nah jadi ya alhamdulillah akhirnya dibandingin antara satu baju di Padang yang saya bikin dengan 5 baju di Jakarta sama. Nah akhirnya walaupun saya eksis di Jakarta, saya punya produksi yang ready to wear di Jakarta, terus saya juga kerjaannya di Jakarta, tapi yang Padang udah saya manage sehingga bisa ditinggalin, dan sampai sekarang alhamdulillah yang Padang tetap jalan. Artinya Kak Formal tetap basicnya di sono kan? Ya di situ. Jadi walaupun aku ada kerjaan di Jakarta, begitu udah selesai kan aku ngejuri juga di Indosiar, habis itu talk show juga apa segala macam di TV lain, selesai langsung balik lagi ke Padang. Tapi alhamdulillah sekarang tuh hanya ngecek kerjaan butik aja, karena timnya udah dibangun semua, desainernya udah ada, yang pola udah ada, yang jet udah ada, semua manajemennya juga alhamdulillah. Jadi aku bisa nongkrong, bisa
healing kemana-mana. Alhamdulillah. Harganya berapa sih Kak kalau orang Padang pesan satu bajunya Kak Mama? Kira-kira? Ya, kalau di Jakarta baju nikah itu standar 15 juta. Kalau di Padang 15 juta itu untuk si ibu-ibunya pergi ke pesta. Bayangin tuh. Masya Allah kan. Jadi alhamdulillah memang. Jadi si ibu-ibu itu buat pergi ke pesta saudaranya, temannya atau kliennya atau teman-teman sosialitanya seharga satu baju pengantin yang standar yang bikin di Jakarta. Bandingnya seperti itu. Nah bayangin pengantinnya harga berapa? Dan kalau udah bikin pengantin itu keluarganya, tantenya, aduh, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mungkin itu juga yang terjadi sama teman-teman kita desainer yang dari Medan, Surabaya. Kayaknya nih Padang nih sama Medan, Surabaya, Makassar sama. Surabaya juga kita tahu mereka tuh pasti kayak saing-saingan. Kalau udah tadinya udah di hotel ini, nanti dia harus di hotel ini dinaikin gitu. Si ibu A bikin bajunya budgetnya segini, nanti dia harus naik dikit. Terserah mereka aja, tapi yang untuk kita. Bener kan? Iya. Kak, artinya apa namanya, untuk ya itu tadi bikin baju gitu kan ya, tergantung dari customer maunya aja. Bener, ya karena kan mereka yang punya uang. Bener kayak saya bilang, saya kan nggak suka yang rame gitu, sampai sempat bilang di baju Padang banget ya. Ya iyalah, dibikin di Padang yang pakai orang Padang, yang ngeluarin duitnya juga seorang Padang. Yang kalau menurut kita misalnya ini sebenarnya itu udah cukup, udah elegan dengan segitu misalnya. Nah dia masih pengen nambahin, ya udah dia punya duit, dia mau ngeluarin duit, dia mau bayar, ya udah gitu loh. Jadi ya ada, jadi istilah gini, dengan customer atau dengan klien atau ketika kita di dunia bisnis ada idealisme yang harus kita redam, ya udah gitu loh. Nah mungkin idealisme kita munculin di tempat lain aja. Oke, Kak, nah ngomongin soal koleksi tadi nih, pengen tahu sebenarnya secara konsep dan ciri khas, apa sih yang membedakan koleksi kakak dengan yang lainnya? Ya, jadi satu kan aku memang dari Padang. Memang selama ini memang Formal itu selalu bikin koleksi yang private order, Royal Collection, Glamour dengan detail, Swarovski dan segala macam. Terus memang itu memang terpengaruh karena aku memang suka nuansa-nuansa kastil, kerajaan. Terus aku suka nonton film kolosal. Terus daerah tempat tinggal aku mempengaruhi. Nah selama ini aku bikin yang begitu-begitu temanya, kingdom, kastil, renaissance, barok lah, Royal Collection lah, Royal Package segala macam. Nah yang tadi itu yang membedakan dengan koleksi aku sebelumnya, nah itu aku menempelkan wastra Indonesia. Tadi ada tenun Lombok Tengah, ada tenun Lombok yang lain juga, ada tenun dari Sumatera Barat, dari beberapa daerah tadi saya pakai. Karena setiap Lombok aja banyak tenunnya, Sumatera Barat aja banyak tenunnya. Setiap kabupaten kota itu punya karakteristik tenun masing-masing. Nah, yang membedakan itu selama ini aku bikin tenun Inggris dengan detailing yang glamour, yang elegan, dengan bahan les yang mahal, ya, dengan tulle yang lemas. Aku tempelin itu tenun gitu. Nah, itu yang membedakannya. Dan kesulitannya, aku memakai tenun semua dengan pewarnaan alam. Jadi mematchingkan antara warna, tadi kelihatan kan setelah semuanya berdiri tuh kayak semua satu konsep gitu. Ada yang udah pewarnaan gambit, ada yang udah pewarnaan rambutan. Ketika nyampe di butik ada yang nggak sama, aku rendam lagi sama teh. Sehingga dia walaupun tadi ada peach, ada dusty, terus ada izomin, aku samain lagi sama teh. Jadi dusty-nya kayak dusty vintage, mint-nya kayak vintage. Jadi ketika berjajar semua tuh kayak dia ada satu benang merah. Benar kan tadi lihat kan Kak? Nah, tapi sebenarnya kalau pewarnaan alam itu bisa tahan lama nggak sih Kak? Tahan lama. Justru pewarnaan alam itu lebih tahan daripada pewarnaan sintetis. Contohnya aja kain-kain atau tekstil peninggalan dari zaman-zaman dulu, dari abad-abad tahun lalu sampai sekarang masih ada warnanya masih seperti itu, malah lebih bagus warnanya. Oke, artinya kalau lihat tadi koleksinya kan udah apalagi pewarnaan alam dan lain-lain ya, makin mahal dong. Ya. Jadi sebenarnya mahalnya itu relatif ya. Yang membuat mahalnya itu kadang menurut kita mahal, menurut orang nggak mahal. Menurut orang itu nggak mahal, menurut kita mahal banget. Jadi kalau bagi saya
dia akan menjadi sesuatu yang bernilai, atau mungkin bernilai itu sama dengan mahal ketika dia itu sesuai dengan jadinya sesuai dengan keinginan kita. Ketika orang lain bikin nggak akan seperti itu, ketika gue bikin lagi nggak akan begitu lagi. Jadi dia semacam kayak limited edition. Di atas 15 juta dong? Iya dong. Iya dong. Halo Mas. Oke. Berarti kalau untuk apa namanya, kira-kira nyampe berapa? 30-an. 30 ya. Oke. Karena untuk bahan tulenya aja itu udah 12-an satu baju. Belum ditempelin sama Swarovski, belum ditempelin sama tenun. Ya, tenun lombok itu minimal ada 3,5 juta yang pewarna. Iya, iya. Kak, kalau lihat dari fashion show tadi itu kan di tempat yang tidak biasa. Kesannya benar. seperti apa, Kak Foma? Nah, itu sebuah inovasi memang. Jadi membuat rutinitas atau kejenuhan itu yang bisa show di hotel dengan lighting yang bagus, dengan catwalk yang seperti itu, dengan runway yang sudah biasa, tadi itu membuat kejenuhan kita selama ini tuh kayak teralihkan, kayak tergeser. Wow, ternyata event Inggris itu tampil di basement itu juga keren gitu loh. Karena sebenarnya di luar itu kayak Paris Fashion Week, New York Fashion Week itu mereka jalan di antara tangga-tangga gedung, mereka jalan di antara gedung-gedung yang bagus, di antara tower. Nah, sebenarnya harus seperti itu memang. Jadi baju yang mewah itu tidak hanya dipakai di hotel bintang 5. Ya. Terakhir nih, Kak. Harapan dan kesan ya pasti ya. Artinya kalau harapan kan kalian sebenarnya udah banyak dapat porsi juga IFC kan, kasih ruang-ruang. Tetapi ini kan sesuatu ya. Memang yang kayak tadi aku tanyain itu sih. Tapi paling tidak untuk divisi kalian yang di evening wear gitu kan, dengan adanya ruang kayak gini, kesannya seperti apa? Dan satu lagi harapan untuk ajang GF3 ya, karena ini udah memasuki usia yang ke-19 tahun. Iya, benar. Jadi saya mewakili desainer private order ya. Seneng banget diberi kesempatan, diberi slot lah namanya tadi untuk desainer-desainer yang mewakili IFC, yang dari private ordernya, yang dari Indonesia. Karena memang selama ini tuh seperti yang baru dibilang, selama itu banyaknya Madaswear, fashion event, fashion week apa, muslim fashion festival segala macam ya. Terus urban wear rata-rata, terus spotlight juga dengan ready to wear-nya. Nah, jadi dengan adanya event dan ruang dan wadah seperti DGF3 tadi itu membuat kita para desainer, sebenarnya para desainer private order itu adalah para desainer kultur loh sebenarnya. Para desainer adi busana yang memang benar kata Mbak Rini harus diangkat. Karena ketika diberi wadah seperti tadi, akhirnya dunia tahu, karena media ini dunia ya. Dunia jadi tahu ternyata ada Yanwar dari Aceh, ada Foma dari Padang yang ternyata pengerjaan bajunya detailing banget gitu loh. Yang selama ini kita hanya melihat ready to wear. Jadi memang saya berharap semoga di GF3 ini atau di event lainnya akan ada ruang-ruang untuk desainer, karena untuk desainer yang berkultur itu dia kan harusnya show tunggal ya. Tapi mereka nggak mungkin akan langsung show tunggal. Jadi butuh media yang seperti tadi itu. Jadi semoga GF3 selalu memberikan ruang, dan saya berharap semoga Indonesia Fashion Chamber selalu bekerja sama dengan GF3 agar tempat buat para desainer haute couture atau desainer private order ada wadah. Oke, terima kasih loh Kak Bambang ya. Sama-sama.